Ya, jingle lagu Kingdom of Love adalah sebuah karya mahakarya, saya bilang dari hamba Allah yang setia, namanya Pak Timotius Hermawan. Dan pujian ini mengatakan, we stand together in Christ unity. Kita berdiri bersama di dalam kasih Tuhan. Ya, malam hari ini kita berterima kasih sekali buat keluarga hamba Tuhan yang luar biasa, Pak Pendeta Domingus Poni bersama dengan putrinya Glory Victoria Foni ya. Sekali lagi saya tidak bosan-bosan menceritakan bahwa Gloria anak kita ini adalah beberapa kali juara dalam festival nyanyi. Namun yang menarik biarpun juara festival, saya dengar katanya nanti tahun depan mau sekolah pendeta ya. Memang kalau pendeta otaknya anaknya jadi pendeta ya. Tapi luar biasa, memang di mana-mana gembala harus melahirkan gembala. Yang melahirkan domba ya harus domba begitu ya. Dan hari ini tema yang menarik adalah berkenaan dengan COVID-19 ini adalah tentang kepatuhan beribadah mendatangkan berkat. Karena pada minggu saya akan menyampaikan beberapa hal praktis tentang bagaimana petunjuk untuk memulai ibadah kita dalam situasi yang seperti ini. Namun sebelumnya kita akan dengarkan dulu pujian dari anak kita Glory yang pasti akan memberkati kita semua. Tuhan memberkati. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu.
bagian yang mengarahkan hidup kita kembali untuk belajar hidup dalam rencana Tuhan agar setiap rancangan Tuhan tergenapkan dalam hidup kita. Selamat malam Pak Pendeta Domingus. Telah. Belum nyala mungkin ya. Iya. Nyala, Bro. Ya, 2 kali. Oke. Oke ya. Ya, saya kenalkan lagi sekali lagi Pak Pendeta Domingus inilah gembala yang luar biasa, sudah 22 tahun melayani gereja di Kota Cikampek ini dari denominasi GKIN, Gereja Kristen Injil Nusantara ya. Ya. Beliau adalah seorang yang menempuh pendidikan sampai S3, hari ini salah satu mungkin satu-satunya kali ya pendeta di Cikampek ini yang memiliki gelar sampai doktor S3 ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kepatuhan beribadah mendatangkan berkat. Nah, Pak Domingus, apa yang dimaksud dengan kepatuhan hari ini berkaitan dengan protap daripada protokoler COVID-19 dalam ibadah? Nah, kira-kira apa yang mau disampaikan Pak Domingus kepada jemaat Tuhan berkenai kepatuhan ini? Iya, berdasarkan kitab suci bahwa kepatuhan beribadah itu adalah menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan berjanji untuk memberkati orang yang patuh beribadah. Oleh karena itu kepatuhan itu memang dituntut justru dalam situasi era pandemi inilah kepatuhan kita harus semakin jadi, harus makin terbukti untuk beribadah kepada Tuhan. Dan tugas umat Tuhan adalah beribadah dan tugas Tuhan adalah memberkati umatnya yang beribadah. Nah, oleh karena itu atas dasar apa umat Tuhan diberkati? Nah, sebelum itu saya ingin untuk menyampaikan satu pemahaman bahwa umat Tuhan itu dalam perjalanan hidupnya diibaratkan dengan numpang pada satu gerobak. Numpang pada satu gerobak ya. Gerobak. Dalam gerobak itu roda satunya itu adalah roda penderitaan. Sedangkan roda satunya adalah roda kemuliaan. Nah, roda penderitaan adalah bahwa siapa yang ikut Tuhan harus siap memikul salib. Lalu kemudian roda satunya adalah bahwa Allah berjanji untuk memberkati orang-orang yang setia dalam Tuhan. Oleh karena itu kedua aspek ini harus ditekankan secara seimbang. Kalau penekanan tentang salib saja berarti kita melupakan berkat Tuhan. Kalau kita hanya menekankan tentang berkat Tuhan lupa salib berarti kita hanya menekankan tentang teologi kemakmuran. Oleh karena itu maka tidak mungkin malam ini saya menjelaskan dua aspek ini. Tapi saya ambil satu aspek tentang kepatuhan umat Tuhan, kepatuhan beribadah kepada Tuhan itu mendatangkan berkat. Nah, saya ambil firman Tuhan terambil dari Keluaran pasal 23 ayat 25 sampai ayat yang ke-26 yang berbunyi demikian. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Amin. Berdasarkan nats firman Tuhan ini, maka kita mendapatkan bahwa umat Tuhan mestinya patuh beribadah kepada Tuhan. Patuh beribadah kepada Tuhan ya. Nah, dari pembacaan firman Tuhan ini sebenarnya ada 4 janji Tuhan terhadap umat Tuhan yang sungguh patuh kepada Tuhan. Kepatuhannya mendatangkan berkat. Yang pertama adalah janji Tuhan bahwa Allah mau memberkati dari aspek ekonomi. Ekonomi ya. Jadi ibadah itu mendatangkan berkat Tuhan, aspek pertama adalah berkat ekonomi. Ayat 25 mengatakan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan alam. Kata harus, bukan sesuka-sukanya kita. Tapi kita wajib beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan berkata, aku akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Nah, oleh karena itu, kepatuhan beribadah kepada Tuhan, Tuhan memberkati orang yang sungguh beribadah, berkat ekonomi. Artinya apa? Tuhan tidak mau supaya umat Tuhan itu mengalami busung kelaparan. Tuhan mau supaya umatnya diberkati Tuhan. Kebutuhan sehari-harinya, makanan minuman. Tuhan berkata, aku memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Amin.
Itulah sebabnya Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami mengajarkan umatnya, murid-muridnya, berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Ya, Tuhan mau supaya umat Tuhan itu sungguh-sungguh beribadah. Dan dia berjanji untuk memberkati umatnya dari aspek ekonomi. Tuhan tidak mau supaya umatnya mengalami rawan gizi. Tuhan mau supaya umatnya sehat walafiat. Nah, oleh karena itu kepatuhan beribadah itu bukan kita semacam mengada-ada, tapi memang itu tanggung jawab panggilan kita sebagai umat Tuhan harus beribadah. Maka Allah berjanji, aku akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Artinya apa? Tuhan melihat aspek ekonomi kita, dia memulihkannya. Nah, itu janji yang pertama. Janji yang kedua, kita lihat ayat 25, aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Amin. Jadi Allah berjanji kepada setiap orang percaya, tatkala dia memiliki kepatuhan untuk beribadah kepada Tuhan, maka janji yang kedua adalah Tuhan memberikan jaminan kesehatan. Berkat kesehatan ya. Ya, tadinya berkat ekonomi. Ekonomi. Yang kedua berkat kesehatan. Ada orang ekonominya baik tapi tidak sehat. Tapi Tuhan lihat dua aspek ini. Berkat ekonomi tapi juga berkat kesehatan. Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ribuan tahun yang lalu ternyata penyakit pun menjamur di mana-mana. Jadi Tuhan berkata bahwa kalau engkau mencari aku beribadah sungguh-sungguh, aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Nah, oleh karena itu sebenarnya bicara soal penyakit itu adalah masalah dunia, masalah manusia dari zaman ke zaman menghadapi bagaimana menghadapi penyakit itu. Apalagi di era ini lebih gila lagi. Banyak orang mengalami ketakutan karena masalah era pandemi ini. Situasinya tidak terlalu menguntungkan. Malah hari ini saya lihat di atas 1.000 yang positif. Hari ini ya? Ya, hari ini. Nah, oleh karena itu kita mau buat apa? Kita beriman, kita percaya bahwa kita beribadah kepada Tuhan. Dia akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Saya mau tambah satu bagian firman Tuhan dalam Mazmur 103. Dikatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupakan segala kebaikannya, karena dia menyembuhkan segala penyakit. Amin. Jadi karena itu kepatuhan beribadah kepada Allah, itu Allah berjanji untuk memberkati kita dari aspek kesehatan. Itu berkat kesehatan. Lalu yang ketiga, kalau kita lihat pada ayat 26, tidak akan ada di negerimu perempuan yang guguran atau mandul. Jadi janji Tuhan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan adalah Tuhan menjanjikan berkat keturunan. Berkat keturunan. Tadinya yang pertama adalah berkat ekonomi. Kalau orang beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan memberkati roti, makanan, air minumanmu. Kemudian Tuhan juga berjanji untuk menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu, berkat kesehatan. Yang ketiga, Tuhan juga berjanji di negerimu tidak akan ada perempuan yang guguran atau mandul. Jadi Tuhan menjanjikan berkat apa? Keturunan. Jadi berkat teologis. Nah, ini penting sekali bahwa itu janji Tuhan itu luar biasa. Tuhan melihat masa depan seseorang. Tuhan tidak mau supaya seseorang beribadah itu tidak punya pengharapan masa depan. Di negerimu tidak ada perempuan yang guguran atau mandul. Lalu yang terakhir, kita lihat janji Tuhan yang keempat bagi orang yang patut beribadah adalah ayat yang ke-26 bagian akhir, dan aku akan menggenapkan tahun umurmu. Janji Tuhan yang keempat bagi setiap umat yang patut beribadah adalah janji umur panjang. Aku akan menggenapkan tahun umur. Jadi Tuhan bukan hanya memberkati dari aspek ekonomi, Kesehatan, aspek kesehatan, biologis, aspek biologis atau keturunan, tapi juga Allah memberkati umur panjang. Ada orang umur panjang tapi sakit-sakitan. Ada orang umur panjang tapi tidak punya anak, tidak punya keturunan. Ada orang yang umur panjang tapi apa itu kekurangan sana sini. Tapi Allah memberikan satu berkat, satu paket. Berkat ekonomi, berkat kesehatan, berarti paket lengkap ini ya. satu paket. Jadi kalau ibadah kepada Tuhan, sungguh-sungguh Allah kasih berkat Tuhan satu paket. Jadi tidak kurang gitu. Tidak kurang ya. Nah, pertanyaan gini Pak Pendeta, itu kan sebuah hal yang menarik buat kita semua bahwa ada paket yang Tuhan kasih lengkap dari berkat jasmani, kesehatan,
lalu biologis, lalu umur panjang. Nah, pertanyaan menariknya lagi nih. Ibadah seperti apa kira-kira yang bisa menghadirkan berkat seperti itu? Apakah cukup kita ibadah 2 jam di gereja lalu gosek-gosek pantat karena panas gitu? Nah, kira-kira ibadah seperti apa kira-kira bisa mendatangkan berkat seperti itu? Iya, saya pikir kalau kita mau pakai format mungkin tidak memberikan jaminan yang mutlak. Tapi kalau kita ibadah menurut prinsip Alkitab adalah beribadah dalam roh dan kebenaran. Sikap hati yang murni. Firman Tuhan berkata, siapa yang datang kepada Tuhan adalah orang yang murni hatinya. Murni hatinya ya. Orang yang murni hatinya mencari Tuhan. Nah, itu bukan berarti bahwa kita mengabaikan protokol kesehatan. Dalam situasi seperti ini justru iman kita harus kita buktikan lewat hikmat. Lewat hikmat ya. Lewat hikmat. Jadi ikuti protokol kesehatan, pasang jarak, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, jangan salaman. Itu bukan berarti takut dengan COVID ya Pak ya. Tidak punya iman. Sebegini, konotasi dalam jemaat ada muncul kalau gereja memperlakukan seperti itu, mengikuti protokoler COVID-19, seolah-olah gereja tidak beriman Pak. Itu gimana menurut Bapak? Ya, saya pikir itu iman yang benar itu adalah iman ada unsur melindungi diri. Melindungi diri ya. Saya kasih contoh dalam Alkitab. Nehemia membangun tembok Yerusalem, tangan satunya pegang alat bangunan, satunya pedang. Pedang itulah simbol melindungi diri. Itu tindakan imannya. Nah, dalam situasi seperti ini, kita ibadah bukan berarti bahwa kita tidak waspada. Tidak waspada ya. Iman kita harus kita menampakkan lewat satu tindakan waspada. Jadi tidak boleh sembrono sekali. Ya, tidak iman, sembrono. Ya? Jadi karena apa? Kenapa kita wajib pakai masker? Kenapa kita jaga jarak? Karena kita bukan maha melihat. Kita tidak bisa melihat virus itu. Tapi kita justru beribadah, melangkah dan iman dan ikuti petunjuk protokol kesehatan. Sebab begini, ada beberapa jemaat di beberapa kalangan gereja, mereka memaksa gereja segera mesti ibadah tanpa mereka sadari bahwa mengikuti protokoler pemerintah mengenai jaga jarak, pakai masker, tidak boleh bersalaman ya. Itu pun sebenarnya adalah langkah iman. Nah, jadi bagaimana pemahaman jemaat supaya mereka mengerti bahwa gereja ketika menerapkan protokoler COVID-19 ini juga bagian daripada pertanggungjawaban iman. Sebab kadang-kadang jemaat merasa sakti ya, kadang-kadang berjemaat merasa hebat. Oh, kalau gereja gitu berarti nggak percaya dengan Tuhan. Sebab faktanya di Nigeria itu di mana ada pendeta yang ngomong besar, lalu dia anti COVID, dia bilang kasih sama saya COVID, saya bisa sembuhkan orang COVID dengan cara pegang tangan saja, malah mati dia tuh. Nah, apakah sekarang menjadi pertanyaannya, bagaimana kita mendidik jemaat bahwa menerapkan protokoler COVID itu bagian daripada iman dalam ibadah kita, gitu Pak Pendeta? Iya, menerapkan protokol kesehatan adalah satu tindakan waspada. Jadi sebenarnya tindakan iman kita juga ada hubungan kehati-hatian. Kita sudah tahu bahwa situasi tidak aman, tapi kemudian kita berusaha untuk melawannya dengan cara yang tidak logis, tidak rasio, dan juga memang tindakan iman kita pun kita harus lakukan lewat cara-cara yang sesuai dengan petunjuk yang ada. Kita tahu bahwa ini ada bahaya, tapi kita menghadapinya. Saya kira itu tidak mungkin. Saya mau kasih satu gambaran yang sederhana. Kita tahu bahwa di depan kita itu ada harimau, tapi kita berani untuk pergi melawannya. Saya kira itu orang konyol itu. Jadi bukan beriman tuh ya? Itu iman konyol. Mestinya kan harus melindungi diri atau lari kabur dari situ. Nah, demikian juga COVID ini. Di era pandemi ini memang kita sudah dianjurkan oleh pemerintah untuk ikuti protokol kesehatan. Kalau kita ikuti itu, saya kira kita aman. Kita aman. Daripada kita nunggu-nunggu kita tidak ikuti aturannya. Atau justru kita mau lawan aturannya. Itu pun tidak baik. Justru iman itu ada unsur yang ketertiban. Ada ketertiban. Ada ketertiban. Kepatuhan. Saya suka dapat masukan dari Pak Domingus ini karena kita sebagai gembala hari-hari ini tanpa sadar didesak oleh kerinduan jemaat untuk ibadah segera mungkin. Lalu kalau dibatasin gereja, kami nggak dapat ibadah karena kan gereja kita terbatas gitu ya. Lalu mereka berharap, oh buka aja seperti biasa daripada nanti artinya kami keluar ke gereja gitu ya. Jadi mereka
mendorong gereja untuk tidak mematuhi protokoler ini gitu. Nah, sebaiknya gereja itu bersikap seperti apa dengan protokoler ini? Kita akan terapkan sekalipun opini jemaat kita dibilang kurang beriman, atau kita tetap lakukan apapun resikonya gitu. Memang seorang gembala diperhadapkan situasi seperti ini seperti diperhadapkan dengan buah si malakama. Buah si malakama ya. Kalau makan bapak mati. Kalau tidak makan ibu mati. Makan sepotong kali Pak. Ya, jadi saya pikir begini. Lebih baik ikuti petunjuk saja. Nah, nanti kalau kita ikuti kata orang atau ada masukan-masukan sudah seperti biasa saja. Lalu terjadi sesuatu yang tidak kita harapkan, salah siapa? Betul. Gara-gara pendeta. Pendeta disalahin Ya, karena itu memang lebih baik kita mengambil satu sikap bahwa lebih baik ikuti protokol kesehatan saja. Pasang jarak saja. Pentingnya kita ibadah, pakai masker. Jangan salaman. Nanti ada waktunya salaman, nunggu saja. Kecuali bawa amplop kalau salaman dia Iya. Ya, jadi hari ini kita dapat paket lengkap ya. Dari sisi rohani bahwa kepatuhan ibadah itu mendatangkan berkat. Tetapi dari sisi iman, kita juga harus tetap mewaspadai bahwa COVID-19 ini bukan sebuah perkara yang membuat melemahkan iman kita. Kita harus tetap mengikuti protokoler pemerintah karena kita juga sedang membantu pemerintah untuk memutuskan penyebaran COVID-19 ini. Jadi oleh sebab itu kita akan melakukan ibadah tetap muka. Saya berharap kita semua mengikuti protokoler pemerintah. Yang pertama harus cuci tangan. Kenapa cuci tangan? Karena Dr. Handi pernah sampaikan droplet itu yang mengandung virus bisa bertahan di tangan kita selama 9 jam. Jadi kalau ada orang bersin pakai mulut lalu kita salaman, itu selama 9 jam masih bisa menempel virus itu. Yang kedua, kita harus pakai masker ya. Nah, pakai masker kenapa? Kita mencegah mulut maupun hidung kita kemasukan bakteri virus itu ya, sehingga kalau kita batuk pun kita tidak menularkan orang lain. Yang ketiga adalah selain kita pakai masker, kita tidak boleh bersentuhan ya. Tadi saya sama Pak Domingus juga nggak bersentuhan ya. Artinya tidak ada cipika-cipiki, tidak ada salam kiri kanan, nggak ada bergandengan tangan. Jadi semua kita terapkan bukan karena kita takut dengan COVID, kita tidak beriman. Tetapi iman adalah bentuk tanggung jawab kita kepada apa yang kita yakini, begitu ya. Nah mungkin Pak Domingus mau sampaikan yang terakhir kepada jemaat, apa yang harus kita kerjakan pada masa-masa seperti sekarang ini sehingga jemaat tidak takut untuk beribadah, tetapi mereka tetap waspada dengan kondisi hari ini. Ya, kepada seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa ibadah kita adalah tanggung jawab moral kita di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, di era pandemi ini memang kita dibatasi, jaga jarak, tetapi saya usulkan supaya jemaat juga perlu bangkit dan tetap optimis dan tetap mengandalkan Tuhan. Amin. Lalu kemudian juga ikuti petunjuk protokol kesehatan dan kita ibadah saja. Dan kalau kita dengan sungguh-sungguh beribadah, kita waspada sungguh-sungguh, niscaya Tuhan juga menyertai kita. Amin. Itu saja saya bisa sampaikan. Ya, hari ini sekali lagi kita dapat paket lengkap ya. Dari janji berkat kita ibadah, tetapi kita juga tidak kehilangan kewaspadaan, tidak kehilangan tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya untuk menerapkan protokoler COVID-19 ini. Dan saya berharap jemaat hari ini diberkati dan mengerti apa yang harus kita kerjakan nanti kalau kita sudah mulai ibadah bersama-sama lagi ya. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur malam hari ini hamba-Mu Pak Domingus sudah menyampaikan ketaatan beribadah mendatangkan berkat. Ternyata ada berkat yang luar biasa dalam ibadah kami. Ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan secara jasmani. Tuhan akan memberkati makanan dan minuman kami. Ada berkat juga yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kami yang lainnya Tuhan. Dan hari ini kami juga diajarkan untuk patuh kepada peraturan pemerintah. Karena itu juga bentuk tanggung jawab iman kami kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, percelikan mata jasman dan rohani umat-Mu sehingga mereka mengerti message pesan yang penting hari ini. Terima kasih Bapak, dalam Kristus Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ada beberapa pengumuman yang perlu saudara perhatikan ya. Yang pertama, besok kami hamba Tuhan kembali akan rapat yang terakhir, bukan yang terakhir lah ya, memutuskan karena
informasi yang saya dapatkan dari beberapa rekan, Surabaya sudah ada ibadah dan gereja dan masjid sudah melakukan ibadah, dan hari kemarin tadi pagi dapat dari message dari Pak Michael, ada 20 tempat ibadah yang ditutup karena terpapar COVID-19 ini. Dari 20 itu ada 4 gereja, dan permasalahannya adalah mereka sementara ditutup dengan batas waktu yang tidak ditentukan. Nah, oleh sebab itu maka besok kami hamba Tuhan rapat pastikan tanggal 21 seperti yang kita sampaikan minggu lalu kita akan ibadah atau tidak ya. Jadi hasil keputusannya besok, dan saudara harus perhatikan sungguh-sungguh karena kita mau pastikan semua persiapan kita, protokoler yang kita kerjakan semuanya sudah siap. Sebab sampai hari ini wastafel untuk cuci tangan kita belum selesai, kita mau selesaikan semuanya ya. Kita sedang pesan termogan buat cek temperatur tubuh, itu kita baru ada 2 pinjam, harus kita mau beli 2 lagi supaya kita ada semua. Jadi kita semua preparing, semuanya siap semuanya ya. Saya berharap kita bisa sabar untuk menanti waktu yang ibadah yang sungguh-sungguh, karena kita nggak mau ambil resiko ada apa-apa di kemudian hari ya, karena kita mau pastikan jangan sampai gereja menjadi rumah sakit, tetapi harus jadi rumah sehat. Jangan sampai gereja menjadi tempat penyebaran COVID-19, gereja tempat kesembuhan orang-orang COVID-19 ya. Jadi perhatikan terus informasi di FB, informasi di siaran-siaran live streaming kita, karena kita akan sampaikan. Dan setelah besok mungkin kita akan bikin pengumuman lewat YouTube. Nanti Leonika akan bikin dari secara jelasnya semua detailnya akan disampaikan. Tuhan memberkati kita semua.